warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya jadi silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita mulai akan pengen tahu dulu kehadirannya. Kenapa suaranya putus-putus? Agak jelas ya. Nah, oke, Pak Komaju untuk absensi Muhammad Ali. Hadir. Dan Faiko. Jadi Sikanda. Hadir, Pak. Dan aku. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya diberi kesehatan semua ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian hari ini kita belajar yaitu tentang kemarin kita sudah pertemuan yaitu membahas tentang dunia berhenti berputar. Tapi sebelum itu ini di pendahuluan ini nggak bisa diklik ya. Di pendahuluan kalau saya klik bisa pindah nggak? Oh benar. Di kita belajar lebih dahulu kita wakil pelajar bilang, nah, yaitu salah satunya adalah untuk berkarakter, berbudi pekerti, bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ya, jadi di sini ada yang berani berpendapat kira-kira sekarang itu lagi musim apa ya? Hujan. Musim hujan. Nah, di lingkungan sekitar kalian itu ada nggak kira-kira selokan yang betul yang bisa menyebabkan banjir? Ada. Ya. Nah, maka tugas kita sebagai orang yang berpendidikan dan juga sebagai murid, maka untuk melaksanakan kegiatan kalau bisa jangan sampai membuang sampah sembarangan, harus pada tempatnya. Oke, kemudian Iya, Pak. ya jangan buang sembarangan, nanti bisa banjir. Selanjutnya yaitu kita review tugas untuk pelajaran kita yang kemarin. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu tentang meyakini adanya hari akhir. Mungkin Pak Arif bisa dibacakan ayatnya. Panggilan. Dibaca ayatnya ya, Pak? Iya, dibaca ayatnya juga. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Ya Pak. Kemudian artinya yaitu sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, itu adalah review materi di pembelajaran yang hari ini. Kemudian selain itu Pak akan membahas tentang 5 alam yang akan dilalui manusia. Ya, yang pertama adalah alam arwah atau ruh, yang kedua adalah alam kandungan. Gak mungkin kan kita itu lahir langsung besar seperti ini, pasti akan mengalami di masa-masa kandungan terlebih dahulu. Kemudian ada alam dunia yang sekarang kita sedang jalani, yaitu di alam dunia. Ada yang namanya alam barzakh. Nanti ketika sudah meninggal, maka kita juga akan berada di alam barzakh. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Itu adalah dari pembelajaran yang kemarin. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dan guru jelaskan dari zaman sekarang Islam dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah ganti Pancasila, maksudnya kita harus mencintai lingkungan di sekitar kita. Nah, sebelum ke materi, ada pertanyaan dari apa ini? Apa yang akan terjadi ketika kehidupan ini berakhir? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan sudah berakhir ini. Saya Pak. Ya, Randy. Ya, jawabannya ketika kehidupan ini berakhir, berarti dunia ini akan hancur, Pak. Betul, pertanyaan untuk Bu Santia. Pertanyaan semuanya. Ya, jadi alam dunia ini akan hancur seperti itu. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk mempersatukan kehidupan setelah mati? Ini ibaratkan kita, kalau kita itu tidak mempunyai SIM, tapi kita mengendarai sepeda dan ada polisi, kita tentunya juga akan menghadapi yang namanya kehidupan setelah mati. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan ini? Nah, kayak gini diri hari kiamat di mana kita lanjut ya. Nah, ini ada video pembelajaran saja yaitu tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, ini ada instruksi petunjuk kerjanya. Ya, petunjuk kerjaannya bisa dibaca dan dipahami. Nanti kita akan mendiskusikan tentang hari kiamat. Kalian bisa nonton video dari YouTube, dari artikel dari internet itu. Untuk pembagian kelompok, ya pembagian kelompok ini Pak Afan bagi ya, yaitu kelompok 1 Pak Arif Taman, ketuanya. Siapa? Yang kelompok 2 Pak Amin Hamzah. Siap. Nah, untuk itu aku kasih waktu 1 menit untuk mencari referensi tentang tanda kiamat. Nanti beserta gambarannya ya, beserta peta konsepnya seperti itu. Jadi mengerti anak-anak? Ya, Pak. Nah, bisa dimulai sekarang. Beri memori ya.
Kemudian presentasi per kelompok. Nah, presentasi per kelompok ke kelompok satu terlebih dahulu. Untuk Pak Arif mungkin bisa dibacakan hasil diskusinya. Iya Pak, siapa? Baik, saya akan menjelaskan tentang tanda-tandanya kiamat kecil. Tanda-tandanya kiamat kecil yang pertama, penyimpangan ajaran agama. Banyak orang yang meninggalkan perintah agama, Pak. Seperti sholat, Pak. Banyak orang yang tidak sholat. Kemudian yang kedua, banyaknya terjadi bencana alam. Banjir, meletus, Pak. Kemudian, apa lagi ya? Itu cuma, Pak, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Gempa bumi, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arif. Kemudian untuk kelompok 2, ketua kelasnya seperti atas perwakilan yaitu Amin. Hamzah, bisa dibacakan aja diskusinya dari kelompoknya. Kami dari kelompok 2, Pak, ingin menjawab dari tugas yang Bapak berikan. Kalau tadi kelompok 1 sudah menjawab tentang tanda-tanda kiamat kecil, nggih. Jadi kelompok kami, kelompok 2, menjawab tanda kiamat. Pertama itu dijelaskan bahwasannya ini merupakan kejadian yang luar biasa, Pak. Ya, yang akan terjadi ketika menjelang datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan Dajjal, Pak. Yang kedua adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang terakhir adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Cukup, Pak. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita lihat hasil diskusinya, yaitu ada tanda-tanda kiamat kecil yang tadi sudah disebutkan di kelompok 1, penyimpangan ajaran agama, kemudian bencana alam yang sekarang sudah banyak terjadi. Kemudian juga ada tanda-tanda kiamat besar, yaitu kemunculan Dajjal. Sampai sekarang bukan Dajjal itu sudah muncul apa belum ya kira-kira ya? Belum, Pak. Belum ya. Kemudian kemunculan Ya'juj Ma'juj dan terbitnya matahari. Itu. Kemudian sekarang adalah sesi untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya, Nana? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Bu Arifatul. Mengapa umat Islam itu wajib mengimani hari kiamat, Pak? Ya, parkir. Wajib. Ya, kenapa umat Islam itu wajib mengimani hari kiamat? Nah, oke. Ada yang teman-temannya nih, ada yang tahu? Sebelum Pak Alvan menjelaskan, mungkin ada yang mau menjawab? Jika tidak ada, Pak, jawab. Ya, Kotim. mungkin jawabannya karena termasuk di rukun iman ya, Pak. Jadi hukumnya wajib untuk kita imani sebagai umat Islam. Oke, terima kasih untuk Bu Fatimah sudah memberikan jawabannya. Jadi betul ya, karena masuk hukum maka kita wajib untuk mengimani. Sedangkan hari akhir itu sudah ada di dalam Al-Quran, yang dimana Al-Quran sendiri itu merupakan pedoman bagi umat Islam. Untuk kesimpulannya, hari kiamat adalah hari yang sangat besar dan menakutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya sebelum terjadinya kiamat itu ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kiamat yang kecil maupun kiamat yang besar itu sudah ada, sehingga kita perlunya
menambah yang namanya keimanan kita, keyakinan kita bahwasannya semua yang ada di Al-Quran dan itu merupakan pedoman bagi umat Islam, maka kita perlu meyakini adanya tanda-tanda yang sudah dijelaskan itu. Mungkin itu adalah pembelajaran dari Pak Alvan. Sebelum Pak Alvan akhiri, ada pertanyaan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaannya kira-kira setelah mengetahui tanda-tanda kiamat? Apakah semakin takut atau semakin percaya diri nih? Takut Pak, masih belum siap Takut, Pak. Pak. Takut, Pak. Takut ya? Bekalnya nggak Ya, ada Pak. Takut, Pak. Hukumnya, maka dari itu harus mulai hari ini harus ditambah lagi ibadahnya, puasanya. Kalau puasa Ramadan wajib semuanya harus puasa penuh. Kemudian sholatnya juga harus dijaga seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dari Pak Alvan. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Monggo dipimpin terlebih dahulu. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.